Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizal Gangga dengan NRP 152218 sebagai Project Lead dari tim Big Data Health Analytics. Dalam proyek ini, kami mengembangkan sistem analitik berbasis Big Data untuk menganalisis data kesehatan global, khususnya dataset Our World in Data COVID-19. Sebelum masuk ke sistemnya, mari kita pahami dulu 5 karakteristik utama Big Data yang disebut 5P. Yang pertama ada volume, yang artinya itu data yang sangat besar seperti jutaan catatan kasus COVID-19 dari seluruh dunia. Yang kedua ada velocity, yaitu menggambarkan kecepatan data yang terus bertambah setiap hari. Yang ketiga ada variety, menunjukkan beragam format data, mulai dari CSV, JSON, hingga data streaming dari API. Yang keempat ada veracity, yaitu menekankan pentingnya kualitas dan keakuratan data agar analisis valid. Yang terakhir ada value, yaitu bagaimana data ini memberi nilai nyata bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Untuk mengolah data sebesar dan sekompleks ini, kami membangun pipeline big data berbasis Hadoop dan Spark. Alurnya dimulai dari data source dulu, seperti file CSV dan API, kemudian diunggah ke HDFS sebagai penyimpanan. Lalu terdistribusi data tersebut diproses menggunakan Apache, Spark, dan Spark SQL untuk analisis batch dan query yang cepat. Hasil akhirnya divisualisasikan menggunakan Grafana atau Plurality Dashboard agar insight dapat terlihat jelas dan interaktif. Pipeline ini akan menjadi fondasi utama untuk seluruh proses analitik kami dalam proyek big data kesehatan. Halo, saya Fizzatur Rahman, Sistem Engineer Tim Big Data Health Analytics. Segmen ini akan menjelaskan ekosistem dan arsitektur Big Data yang kami gunakan. Yang pertama, kita akan menjalankan setup Hadoop. Lalu yang kedua, kita akan melihat struktur DFS untuk menyimpan data COVID-19. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan Spark Session untuk memproses data di segmen selanjutnya. Arsitektur kami mengikuti Lambda Arsitektur yang memiliki dua lapisan utama. Batch layer mengolah data besar dari HDFS, sementara speed layer memproses stream real time menggunakan Spark Streaming. Sedangkan kapal arsitektur menyederhanakan dengan satu stream pipeline untuk semua data. Jadi untuk proyek ini kami menggunakan Lambda karena database harian COVID-19 dan update streaming. Saya Gana Maudarapa. Di sini saya bertugas sebagai data engineer dalam proyek Big Data Analysis. Pada segmen ini, saya akan menjelaskan bagaimana kami melakukan penyimpanan dan manajemen data menggunakan Hadoop Distributed File System atau juga HDFS dan Apache Spark. Yang pertama, saya membuat directory input di HDFS lalu mengunggah dataset forward in data COVID-19 dari komputer lokal ke sistem. Nah, selanjutnya kita ketikkan HDFS ls user /input. Nah, jika kita sudah ketikkan, tunggu sampai selesai. Nah, file CSV yang sebesar hampir 92 MB tersebut berhasil diubah ke directory Hadoop/input dan bisa dilihat pada terminal yang sudah ditampilkan. Nah, setelah itu saya menjalankan buah script Python menggunakan Spark, yaitu Spark mensubmit COVID dari bawah pipeline.py. Nah, Spark kemudian berhasil mengeksekusi beberapa stage dan task pada job bernama COVID storage, yang membuat dataset, membagi partisi, serta menjalankan analisis dasar seperti menghitung akses dan max batch per negara. Perkenalkan, saya Taufik Ramdhani dengan NRP 15/2022-094. Di proyek ini, saya berperan sebagai Big Data Developer yang akan menjalankan Spark Job untuk analisis kesehatan pada dataset COVID-19 global yang telah diupload ke HDFS oleh teman saya pada segmen sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pipeline analisis kesehatan menggunakan Spark Job dengan cara mengetikkan Spark submit covid-analytic.py. Nah, file Python ini tuh berisikan untuk Spark Session yang nantinya akan berjalan di port 4040 untuk analisis DAG. Lalu ada beberapa analisis kesehatan yang bakal digunakan untuk di segmen selanjutnya. Kita jalankan saja. Sekarang ini Spark Job sedang melakukan analisis kesehatan, yaitu dengan membaca dataset pada HDFS. Seperti terlihat di layar, yaitu di sini Spark Job melakukan atau membaca file yang ada di dalam HDFS, yaitu di folder COVID input. Nah, ini datasetnya covid.data.csv. Nah, di sini akan memunculkan struktur data frame secara otomatis menggunakan PySpark seperti ini. Nah, di sini Spark Job telah selesai dilakukan. Lalu kita akan cek ke Spark UI-nya, yaitu mengakses halaman HTTP localhost dengan port 4040. Di sini kita lihat detail untuk di job yang kelima, di mana pada DAG visualization menunjukkan 3 stage utama, yaitu yang pertama yaitu ada scan CSV untuk membaca data dari HDFS, yang kedua ada whole stage code gen yang mengoptimalkan operasi filter, group by dan aggregation, lalu yang ketiga ada exchange untuk data shuffling antar node distribute. Dengan demikian, Spark berhasil menjalankan analitik COVID-19 secara terdistribusi, menampilkan hasil dan memperlihatkan DAG execution plan yang menggambarkan seluruh proses komputasi di cluster. Saya serahkan kepada teman saya di segmen kelima. Halo, saya Dilan Raditya sebagai data analis, dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan analisis Big Data COVID-19 menggunakan Apache Spark SQL. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana Apache Spark SQL dapat memproses data global COVID-19 dan HDFS sehingga menghasilkan insight melalui dashboard interaktif. Saya menggunakan Spark SQL untuk memproses 4 analisis utama, yaitu jumlah kasus tertinggi per negara, tingkat vaksinasi, mortality rate, dan tren global.
Hasil analisis divisualisasikan dalam dashboard interaktif dengan layout 2x2. Dari sini kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat memimpin total kasus dengan 103 juta. Gibraltar mencapai tingkat vaksinasi hingga 126%, dan tren global menunjukkan puncak gelombang pada tahun 2022. Sebagai analisis, maka dapat disimpulkan bahwa negara maju mendominasi dalam jumlah kasus absolut, namun mampu menekan tingkat kematian. Program vaksinasi paling efektif ditemukan pada negara kecil seperti Gibraltar dan Qatar. Sementara itu, tren global menunjukkan penurunan signifikan sejak pertengahan 2022. Dashboard ini dapat diakses melalui localhost dengan data real-time dari HDFS. Dengan menggunakan Spark SQL ini, analisis big data akan dilakukan secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam bidang kesehatan di masyarakat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.